Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Nyai Dewi di program podcast Ciao Eka di segmen okultisme. Jadi kali ini guys, udah lama ya guys, nggak nongol-nongol di podcast. Kali ini saya ditemani dengan cowok ganteng. Kayaknya sih masih unyu-unyu, ya kan? Dia punya hobi beternak burung kicau. Kali ini kita bakal ngobrol tentang mata batin. Kayaknya seru nih. Oke, kita langsung aja ketemu dengan Bang Obi. Gimana Bang Obi? Halo, apa kabarnya? Baik. Kok Ya. kayaknya tegang ya Bang? Iya, ini baru pertama soalnya. Bukannya takut sama saya Bang? Bukan. Jadi kita langsung aja Bang. Iya. Masalah mata batin kayaknya dalam nih. Iya, iya. Menurut Abang mata batin tuh apa sih sebenarnya? Yang nggak semua orang bisa lihat. Hmm. Nah, hanya orang-orang tertentu sih. Hmm. Biasanya yang begitu yang bisa melihat yang hal yang di luar nalar lah. Itu biasanya orang yang punya kelebihan atau indigo. Dan ada juga yang apa namanya, belajar ya, kita bilangnya belajar atau ngilmu lah, kita bilangnya seperti itu. Ilmu ya. Hmm. Jadi nih Bang Obi ini belajarkah atau memang ada keturunan? Kalau keturunan sih enggak sih. Untuk awal itu aku dulu itu sempat belajar, cuman nggak belajar yang tentang begituan ya. Itu awal belajar itu belajar tenaga dalam. Bela diri atau kayak karate atau silat gitu? Tenaga dalam itu yang kita, ya hampir seperti itu, cuman dia kayak silat gitu sih ya. Dia bilang silat, cuman aku kemarin tuh baru sampai di belajar pernapasan sama kayaknya sih ya. Waktu itu sempat dibuka tuh namanya. Kita kan manusia ini punya beberapa indera. Nah itu dulu sempat dibuka. Mungkin saya awalnya udah nggak kuat tuh, yang gelisah saya kan, terus yang bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu kan. Itu maaf nih ya, nyela. Itu dibuka atau pengisian atau diisi? Enggak, aku nggak diisi. Itu cuma hanya dibuka. Oh, dibuka. Dibuka penglihatan, perasa, pendengaran itu dibuka. Penciuman juga itu dibuka semua sih. Cuman aku nggak ada yang diisi sih, enggak. Memang saya ngelihat dulu itu yang senior saya itu yang diisi seperti itu ada. Cuman aku nggak yang sampai ke situ. Masa badan ini nggak kuat kan dulu kan, udahlah aku berhentilah. Aku nggak lanjut, coba Itu rasanya gimana Bang? kok kayak apa ya, dibilang kayak orang gila sih beneran, kayak orang gila ya. Kita gelisah ya ngelihat apa yang nggak seharusnya kita lihat gitu kan, Secara bersamaan, nah secara iya, langsung itu awalnya langsung kayaknya apa itu gitu kan, kita ngeliat kan yang anak-anak kecil lari-lari tapi kok ini malam-malam gitu kan, yang nggak masuk akal lah, nggak masuk nalar itu kayak gitu. Jadi kita lama-lama risih gitu. Jadi kalau boleh tahu itu umur berapa Bang belajar kayak gitu? Aku belajar itu waktu itu baru lulus SMP, sekitar berapa tahun yang lalu tuh ya, lupa sih aku lulus. Masih lumayan labil ya, gitu iya. ya. Cuman untungnya kan banyak anak-anak seumuran aku waktu itu yang belajar seperti itu, tapi yang terjunnya ke udah kepang gitu kan, ilmu hitam lah kalau kita bilang gitu. Tapi aku yang enggak yang begitu. Awalnya itu aku ikut Risma, tapi di Risma itu ada yang namanya belajar seperti itu. Jadi udah ikutlah gitu lah. Ikut uji nyali juga itu ada juga. Udah diajak ke mana gitu kan uji nyali. Yuk di sini ada apa kita cerita gitu. Kalau misalkan kita memang bisa gitu kan. Ini ada apa, di sini ada apa, ngerasa enggak gitu. Kalau nggak ngerasa, bilang nggak ngerasa gitu, kata gurunya gitu kan. Kayak gitu. Jadi dari pertama dibuka nih Bang ya, masih SMP gitu. Berkelanjutan gitu sampai sekarang gitu. Awalnya aku udah minta tutup tuh Mbak. Tutup.
aku bilang, bang tolong sih ditutup, aku nggak kuat. Hmm. Dia bilang kalau ditutup paksa agak susah kata dia, karena kalau begitu dibuka itu 100 hari mbak, hitungannya 100 hari yang kita namanya ya dia mau risih mbak. Benar. Ya gimana, kita lagi jalan tiba-tiba dia nyamperin, dia nanya mau kemana, gimana coba, sedangkan kawan kita sendiri nggak ngeliat, cuma kita yang tahu itu kan. Yang kita siapa ini gelisah gitu kan. Aduh ini nggak benar, Ketakutan ya, paranoid biasanya ya. Ujungnya ke bawah-bawah itu, walaupun sampai mimpi segala macam itu ke bawah. Pernah ini nggak kayak orang tindihan itu? Pernah, aku pernah. Gitu ya? Pernah sering aku. Jadi bangun tidur, yang melek aja kita nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak gitu ya. Rasanya di badan kita tuh ada makhluk hitam, matanya merah, nindihin badan kita. Jadi kita mau teriak minta tolong udah nggak bisa apa-apa. Itu pernah beberapa kali lah. Itu pernah. Setelah itu berjalan kesininya pernah nggak minta lagi atau ngisi lagi selain dari yang dulu waktu SMP itu? Aku nggak minta sih ya. Waktu itu pernah ke rumah saudara tuh, dia nanya, kamu belajar ilmu ya? Enggak loh. Tapi itu kok ada yang jagain kamu di belakang katanya. Oh aku nggak tahu itu. Nah itu kok nggak ngerasa, tapi iya, tapi dia jauh kata dia. Dia ngawasin kamu dari jauh. Tapi sewaktu-waktu kamu ada yang nggak suka sama kamu dan mainan magic sama kamu, nah itu baru datang. Oh iya kata aku kan. Tapi itu nggak ngejamin sih kata dia, itu bisa jaga diri kamu katanya dengan dunia-dunia yang begitu. Nah dari situ aku dikasih lah. Diisi ya gitu. Kalau kemarin kan waktu SMP dibuka ya. Iya. Kalau sekarang itu diisi gitu. Iya. Jadi semacam kodam atau karomah atau apa? Kalau pengisiannya itu? Bilang sih itu kodam sih ya. Kodam kalau kita bilang itu kodam pendamping. Nah itu aku awalnya nanya, ini fungsinya untuk apa? Kalau untuk anak-anak aku nggak mau pada bukan. Aku dulu orang yang takut mbak. Ngeliat yang begitu-begitu, ya karena mungkin trauma mungkin ya. Ya mereka itu nongol itu nggak yang kita lihat dari jauh udah kelihatan, enggak. Kadang-kadang ngagetin di depan muka kita gitu kan. Entah bentuknya apa gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Ngagetin walaupun kita udah sering lihat, yang rasakan. Kata teman saya yang nggak ngelihat itu aneh kata dia. Udah sering ngelihat masih suka kaget kata dia. Maunya memang yang nggak ngelihat tuh harus dikasih lihat biar tahu sensasinya kalau dia tiba-tiba nongol gitu ya kan. Gitu terkejut iya kan. Kaget masih ada ya, bilang walaupun kita lihat gitu ya masih rasa takut masih ada mbak. Cuman yang nggak yang begitunya. Dulu aku apa yang ngomong mbak, di rumah sendirian aku nggak berani. Tapi sekarang yang udahlah biarin aja, yang penting saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya. Walaupun sering kita lagi kencing dia tiba-tiba nongol gitu kan, ngomong ya udahlah biarin aja. Kalau aku orangnya sekarang begitu. Aduh ya juga sih, benar juga kalau lagi kayak gitu ya, saat lagi privat gitu tiba-tiba dia nongol ya kan, gimana sering. Coba kayak gitu ya kan. Sering itu kayak gitu tuh. I see. Jadi saya kepikiran juga kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayaknya kalau nggak salah deh ya, gue sering ngeliat lo di YouTube deh ya. Iya. Di cari-cari hantu gitu ya kan. Ya itu aku di wisata mistis itu. Orang yang kawan-kawan yang punya kelebihan, kita coba menelusurin tempat. Kelebihan apa nih? Yang kelebihan yang bisa melihat yang tidak. Kelebihan berat badan. Kelebihan apa gitu ya kan gitu. Kelebihan orang yang bisa melihat yang nggak banyak orang bisa lihat itu. Yuk di sini ada apa gitu. Misterinya apa nih di sini? Coba sih kita lihat benar nggak sih kejadian di sini seperti itu. Nah itu sih. Dilihat-lihat kayaknya ini bener ya, enjoy banget kayaknya dia ya nyeritain itu. Kayaknya happy banget gitu kan masuk ke tim itu. Itu dari sekian banyak yang sering shoot itu ya keluar gitu, kira-kira perwujudan makhluknya itu samakah atau biasanya kan ya tahu orang cuma kuntilanak, gundurwo gitu. Macam-macam. Adakah makhluk-makhluk yang lain? Ada.
yang bentuk siluman juga ada tuh. Siluman yang setengah badannya manusia, bentuknya tuh ular. Itu ada. Terus yang harimau itu ada juga. Ya kalau gundurwo atau kunti lah, nyonya ki lah kita sering ngomong ya, itu ya banyak sih. Itu banyak yang tempatnya ya kayak gitu itu mereka ya. Kayak waktu itu pernah ke hutan kera. Itu ya itu bukan perwujudannya itu ya bukan pocong atau apa ya. Ya walaupun banyak ya, cuman di situ ya benar. Yang dominan banget gitu ya kali ya. Iya, kalau yang berinteraksi banget ya. Itu ada di situ raja keranya. Itu kera putih. Nah itu makanya enggak yang orang tahu itu cuman pocong, kuntilanak, genderuwo itu. Sebenarnya banyak. Bentuknya pun aneh-aneh tuh banyak banget itu. Enggak kayak yang di TV-TV gitu ya. Enggak ya. Kirain kayak yang di TV-TV itu gitu ya kan. Yang loncat pocong itu loncat atau gimana. Kalau pocong ya dia loncat. Memang kalau ada selokan loncatnya. Apa dia loncat memang sengaja loncatkah atau dia loncat kalau pas ada selokan doang gitu. Kira-kira gimana itu? Kayak waktu itu aku agak sedikit cerita ya. Waktu itu aku baru diisi lah kalau kita bahasa ngomongnya. Baru diisi. Aku agak bingung bedainnya karena itu berwujudannya manusia. Aku agak bingung, kamu nih manusia bukan sih? Aku sempet bingung. Bukan kayaknya. Aku bukan, kata dia kan. Itu dari rasakah atau dari apa? Kok bisa tahu itu bukan manusia? Dia ngomong ke saya. Saya ya istilahnya. Jadi berkomunikasi ya. Gitu. Oke. Tapi berkomunikasinya itu kita nggak yang ngomong gitu loh. Kita lewat batin kita ya. Kamu ini siapa? Kata saya. Kamu manusia bukan? Bukan. Oh. Ya terus aku yang lihat. Oh nggak nampak. Oh gitu. Jadi dari situ oh ya udah. Kamu apa di sini? Ya aku ngejaga kamu. Aku tadi yang rese atau apa sama kamu kan, namanya kamu hidup di jalan tuh. Ngapain ngomong pekerjaannya di jalan banyak di luar gitu kan. Pasti banyak persaingan dan banyak yang nggak suka sama kamu. Nah itu saya jagain kamu dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi itu salah satu pendamping kah? Iya. Itu gunanya ya pendamping kita. Ya di sini ada dia. Di sini ada. Saya cuman dia yang bilang jangan, sempat ngomong sih jangan cerita kalau saya ada di sini. Ya udah nggak apa-apa. Boleh duduk aja kali, capek kalau dia sendiri. Dia duduk. Agak sedikit cerita kayak tuyul tuh ya. Tuyul itu dia lari, dia memang lari. Cuma dia tuh larinya itu dia nggak napak ke bumi. Dia ngambang tetap, walaupun dia punya kaki dia ngambang, larinya ngambang. Jadi nggak ini gravitasi bumi lah ya, nggak kayak kita gitu ya, napak di tanah gitu. Kayak makanya ngomong tuh Nyonya Ki itu ya. Dia itu kalau di sini dia itu kalau kayak manggil kita itu dia begini nih. Tapi kok aslinya dia tuh yang gini-gini manggil kita di dunia itu ini manggilin kita. Mungkin karena perbedaan waktu ya. Gravitasi ya, yang aku lihat itu karena dimensi. Ya, perbedaan dimensi. Jadi antara sana sama sini tuh beda ininya kan. Gitu. Benar sih, benar. Gerakan waktunya sama segala macam. Kepo lagi masalah mata batin ya. Gitu. Nyamankah dengan keadaan itu, dengan pendamping sekarang? Ya nyaman sih, dibilang nyaman karena ya tapi kita balik lagi sih ya, kita percaya sama yang di atas. Tapi kita juga nggak mungkirin kita percaya mereka itu ada. Gitu loh. Jadi yang mereka yang dampingin saya ya saya percaya mereka ada. Tapi saya sekedar percaya mereka ada. Mereka atas izin Allah mereka bantu menjaga saya gitu. Cuma sampai yang situ aja yang saya harus percaya. Saya dilindungin banget sama mereka gitu. Kita balik lagi, kita punya yang di atas, kita punya Tuhan masing-masing kan. Nah, mereka itu tugasnya ya dipercayai suruh menjaga kita aja sih. Itu aja, membantu. Betul. Itu waktu pengisian dulu adakah ritual-ritual tertentu yang harus dijalani gitu? Enggak ada sih gitu. Ada waktu itu, cuman balik lagi itu ya ritual itu enggak yang harus saya mandi kembang, yang harus saya
apa namanya tuh puasa lah istilahnya puasa. Saya tuh ritualnya cuman kamu sholat wajib, kamu sholat, setiap setiap habis sholat kamu coba ngewirid, ada wiritannya apa gitu. Tapi balik lagi mintanya sama Allah bukan sama mereka gitu. Mintanya atas izin Allah. Itu dijalanin itu selama seminggu sih. Seminggu itu karena syaratnya seperti itu dari tirakatnya ya tirakatnya. itu minta gantinya seperti Iya. itu gitu. Tapi yang semenjak bisa gitu tiba-tiba yang ya itu yang kalau banyak orang bilang itu stek ilmu gitu ya kalau orang apa tuh stek ilmu? Saya baru dengar. iya jadi kawan itu banyak yang sempat belajar gitu ya, ada kawan yang belajar juga itu namanya kita belajar itu sama kayak kita sekolah ada tingkatannya dari kita SD SMP SMA levelannya gitu loh. Nah tapi mereka itu yang kaget sama saya, lu itu ibarat tangga nih ya, kita tuh harus naik dari step by step, tapi lu yang tiba-tiba lu udah di atas. Nah itu bingung juga sih aku ya, nggak tahu tiba-tiba aja yang gue kayak gitu kan, tiba-tiba yang gue bisa lebih tajam penglihatan gue, pendengaran gue gitu kan, perasa gitu kan, penciuman tuh tiba-tiba yang loh kok gue bisa gitu loh, kok gue bisa lebih yang peka sama di orang itu ada atau enggak gitu kan. Iya lu nggak bahaya sih, cuman mereka bilang kalau lu nggak kuat ya badan lu seperti itu. gitu. Jadi kita punya kapasitas tersendiri ya biasanya gitu. Jadi bahasa komputernya overload. Jangan sampai overload gitu. Karena takutnya ya benar seharusnya step by step. Kalau langsung ke tingkatan tertentu langsung dikasih terlalu banyak. Kalau nggak mampu kan jadi beban tersendiri kan gitu tiba-tiba. Ya memang awalnya saya ngerasa beban di saya ya. Namanya ngerasa kayak gitu kan, oh beban amat sih, begitu berat yang dikasih ke saya gitu kan. Memang kalau dilihat lagi gini ya, Bang Obi, kalau orang belajar nih awalnya dibuka mata tuh ya gitu, terus baru dia naik ke levelan ke kuping gitu, denger ya, terus udah gitu mulai ngerasa mulai bisa berkomunikasi gitu kan, jadi biar nggak terlalu kaget. Tapi kalau jadi jadi satu gitu, Bang Obi tiba-tiba gitu, nah itu yang saya rasain gitu loh. Jadi orang belajar yang bingung nggak kira-kira itu tiba-tiba ngelihat bayangan terus ngomong terus udah kayak gitu kan, rasanya mereka itu kan nggak seperti rasa kita gitu ya kan gitu. Energi mereka kalau udah mulai ngedeketin itu pun berbeda. Beda banget. Itu yang makanya saya bilang bingung gitu loh. Kok saya pernah sampai sakit kah? Pernah saya sampai saya kirain dia kuat nggak sampai sakit. Saya sampai sakit tuh hampir seminggu, saya sampai migrain karena yang ya saya kaget kan badan saya kan, ya satu yang dibilang kapasitas saya seharusnya nggak langsung yang begitu besar gitu kan, seharusnya by step, tapi ini yang saya dikasih itu yang sekaligus itu kan. Badan kaget namanya ngeliat kayak gitu kan, terus yang badan bawahnya merinding itu namanya nggak terasa kan. Terasa kalau di sekeliling kita ini memang ada yang energi yang begitu, yang gesekan energi kita. Makanya ngomong energi kita ini positif, bergesekan sama negatif, yang benturan ya. Yang biasanya yang begitu yang kadang-kadang bikin kita drop gitu badan itu yang seperti itu. Kan itu namanya sensasinya. Iya. Itu kalau dia orang bilang itu, mereka bilang itu lu belum yang menikmati. Lu belum yang menikmati sensasinya. Tapi ya makin kesini ya makin enjoy gitu. Udah biasa lah yang begitu mah. Seperti itu. Saat kita bisa menikmatin apa yang kita punya, biasanya jadi enjoy gitu benar. Kan. Jadi terbiasalah intinya dengan hal seperti itu. Aku lihat di konten YouTube-nya tuh bisa jadi mediator ya. Sekaligus wadah gitu. Kalau aku sebenarnya bukan mediator ya sebenarnya ya. Ada kawan yang lainnya mediator. Cuman kadang-kadang itu yang punya kita sendiri gitu yang masuk ke badan kita, karena dia merasa saya itu dalam
bahaya gitu loh. Ada yang ngancem saya gitu kan, dia tiba-tiba yang masuk sendiri, tapi ya saya masih bisa sih ngontrol, masih bisa ngendaliin. Ada banyak kawan yang gue nggak bisa ngendaliin kalau gue udah masuk gitu kan, tapi kalau saya masih yang separuh sadar lah ya, separuh sadar, nggak sepenuhnya itu dikendalikan sama ya, mereka. nggak sepenuhnya, karena balik lagi gini loh, kalau bisa kita yang begitu, kita yang mengontrol mereka, bukan mereka yang mengontrol kita gitu. Karena kalau kita yang dikontrol mereka ya itu bahaya. Oke Bang Obi nih ya, biasanya main di dunia seperti ini nih ya Bang ya gitu. Pernahkah ada yang ngasih sesuatu gitu kayak benda gitu, atau Bang Obi memang cari-cari ngangkat-ngangkat barang-barang gitu dari tempat-tempat yang angker-angker gitu Bang? Kalau saya sih nggak tipikal orang yang mau ngambil barang gitu ya. Balik lagi itu bukan hak kita, kecuali kita dikasih. Tapi aku balik lagi, dikasih saya buat apa? Gitu. Ya, tapi nyimpen nggak kira-kira, punya nggak di rumah gitu? Kepo ini. Jadi kepo ya, ngorek-ngorek dikit nih. Punya nggak kira-kira seperti itu tuh? Ya punya, saya punya yang begituan. Kayak apa tuh bentuknya nih Bang? Ini batu sih, waktu itu sempat dikasih batu, pernah mau dikasih keris, saya nolak, saya buat apa yang begituan gitu loh. Saya nggak mau karena beban di saya, karena ya beban gitu juga. Ngasih minyak ya, ngasih makan nggak kayak gitu? Aku tipikal orang yang begini, dia mau ikut kita nggak apa-apa, tapi saya kasih syarat. Anda cari makan sendiri. Yang satunya yang paling penting harus sebut 2 kalimat syahadat. Karena saya Islam. Jadi Anda mau ikut saya, Anda juga harus ikut Islam. Yang begitu. Cuman aku jarang sih yang aku ajak ikut saya. Mau nerima yang kamu mau ikut saya terima, enggak juga. Enggak yang begitu. Banyak kali ya kalau ada yang mau ikut ya. Banyak sih. Apalagi Nyaki ya, itu banyak itu. Banyak yang mungkin dia tertarik dengan Anda? Mungkin sih ya, namanya hantu ya, namanya jin kita bilang ya, banyak yang seperti itu. Tapi enggak ya, cuman beberapa benda, atau satu? Yang baru aku terima gitu, tapi aku belum sempat aku tanya lagi sampai sekarang. Itu ada batu, itu batu satu. Itu baru minggu kemarin sih, itu kejadian pas kita lagi shoot di Tarahan. Itu di Tanjakan Tarahan. Itu kalau perwujudannya itu yang ngasih sih siluman. Dia setengah ular setengah manusia itu yang ngasihnya. Cuman aku nggak tahu sih apa gitu. Aku belum yang lihat banget, tapi sempat berinteraksi sama dia. Awalnya aku nggak mau menerima. Cuman dia yang udah nggak apa-apa, pegang aja. Terus saya balik lagi nanya, ini gunanya di saya apa? Itu nanti sewaktu-waktu kamu pasti butuh ini gitu, kata dia. Oh ya udah, dia ngasih. Nah itu kalau kita bilang itu mustika, itu yang ada di kepalanya. Jadi di kepalanya tuh ada mustika gitu, nah itu yang dikasihin gitu. Oh ya udah sini, kataku. Tapi aku nggak mau aneh-aneh dengan ini. Itu nggak mau yang mau nurutin semua kemauannya, yang harus saya kasih minyak lah, yang harus saya nggak mau yang kayak gitu. Itu jatuhnya udah musyrik, udah bukan ya, itu udah benar-benar percaya dengan hal yang seperti itu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Oke deh Bang, kalau ceritanya seru juga sih ya gitu, tapi kalau mau diterusin bisa jadi 3 episode. Udah lama banget. Iya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di cerita yang lain ya Bang ya, gitu. Tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, boleh nggak nih kalau dari Cao Eka minta sedikit saran gitu dari Abang, terus gimana kesannya bisa ngobrol di Cao Eka? Satu, nah ini sedikit masukan atau nasihat lah ya, buat kalian yang suka atau sedang mempelajari, kalau kita bilang ilmu gitu ya, ilmu lah, dan pengen bisa seperti itu, kalau bisa itu ada gurunya. Karena kalau banyak yang belajar cuman dari YouTube, ya satu dari YouTube, yang kedua udah loh gue bisa sendiri tanpa guru, itu nggak bisa. Itu yang timbulnya nanti yang
lari ke negatif gitu. Yang kalau bisa juga ya kalau mau sama kita, gabung sama kita juga ya bisa gitu. Nggak apa-apa. Dia promo guys. Mau ikut nyari penasaran sama dunia begitu, bisa gabung ke kita juga bisa. Gitu. Di mana gabungnya? Kita di Ngencang Bumi. Bisa ada YouTube-nya juga ada. Undangan buat teman-teman di luar, siapa yang mau gabung di Ngencang Bumi, ayo setiap malam Setiap Jumat. malam Jumat kita pasti keliling, cari hantu. Bukan hantu yang nyari kita ya, kita yang nyari hantu ini ya, kalau setiap malam Jumat sih. Jadi lumayan adrenalinnya lumayan terpacu ya kalau malam Jumat ya. Itu Bang Obi, terima kasih untuk untuk sudah berkenan gitu ngobrol di sini gitu, nemenin saya untuk refresh otak. Ya, hasrat saya untuk kembali ke kursi panas ini akhirnya tercapai juga guys. Makasih ya Bang gitu. Dan untuk teman-teman yang di rumah, sedikit aja pesan dari saya ya untuk masalah kebatinan ini. Apapun itu, mau belajar, mau memang kita punya gitu. Saat kita mengetahui dunia lain dengan segala yang kita miliki, saya berharap di luar sana untuk lebih respect, menghargain apapun itu, jangan terlalu jauh ya, gitu. Karena saat kita terlalu jauh dan kita nggak punya gurunya ya, Bang Obi ya gitu, kemungkinan besar untuk kembali lagi sulit gitu. Nah, kalau udah kayak gitu banyak nyeselnya. Jadi lebih wise, bijaksana untuk saat bermain di dunia yang seperti ini. Dan kalau kira-kira nggak tahu, cari tahu ya, sama yang tahu. Lebih baik bertanya gitu. Karena susah kalau udah terjebak, susah. Susah guys katanya. Oke. Jadi kita akhiri dulu podcast kita malam ini. Lain kali kita ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.